Started when we were younger, you were mine, my boy. I met a Disney, they trick me, had me wishing on a shooting stars. I think we could do it if we tried, if only to say you're mine. Hai sahabat edukasi, kembali lagi dengan Yunda Septiana Yusmar di Tekpen Menyapa. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi. Nah, sebelum itu gimana nih keadaan sahabat? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap bugar ya. Tetap jaga kesehatan dan stay healthy. Akan kita masuki penjelasan mengenai pengembangan sistem informasi. Silakan disimak. Oke, sahabat edukasi, kali ini dalam pembahasan pengembangan sistem informasi, kita akan membahas mengenai perencanaan sistem informasi, daur hidup pengembangan sistem, kesuksesan daur hidup pengembangan sistem, strategi pengembangan software, pertimbangan pengembangan software, dan pertimbangan pengadaan software. Baiklah, kita akan bahas satu-satu. Nah, kita akan bahas tentang perencanaan sistem informasi. Sahabat edukasi, sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan keuntungan bersaingnya. Nah, sebelum mengetahui sistem informasi apa yang dibangun, kita perlu memahami dahulu strategi sistem informasi yang akan dibuat. Untuk mengetahui strategi sistem informasi, kita perlu terlebih dahulu mengetahui strategi bisnis perusahaan. Nah, untuk mengetahui strategi bisnis perusahaan, kita perlu memahami misi visi perusahaan tersebut. Perencanaan strategi sistem informasi merupakan tujuan jangka panjang yang terdiri dari infrastruktur sistem informasi dan mengidentifikasi inisiatif sistem informasi yang dibutuhkan untuk meraih tujuan organisasi. Selain itu, perencanaan operasional sistem informasi dapat dikembangkan. Perencanaan operasional sistem informasi sendiri terdiri dari elemen visi misi, lingkungan sistem informasi, tujuan dan fungsi sistem informasi, portofolio aplikasi dan alokasi sumber data, serta manajemen proyek. Nah, dari proses ini akan menghasilkan sistem informasi yang tepat bagi kebutuhan perusahaan. Nah, akibatnya bisa meningkatkan kesuksesan dan mengurangi resiko kegagalan dalam pengembangan sistem informasi. Daur hidup pengembangan sistem. Dalam daur hidup pengembangan sistem itu ada 7, apa saja? Yang pertama, tahapan planning atau perencanaan. Di sini kita harus bisa melakukan pertimbangan terhadap kebutuhan bisnis. Tahapan kedua adalah tahapan analisis, di mana kebutuhan atas analisa dikumpulkan dalam bentuk dokumen atau sejenisnya. Tahapan ketiga adalah tahapan desain, yaitu mengubah RDD atau Requirement Definition Diagram menjadi desain teknikal yang dapat dikerjakan. Misalnya adalah use case diagram, database design diagram, dan sebagainya. Tahapan keempat adalah proses development, di mana mengubah desain menjadi sistem informasi yang dapat berjalan. Tahapan kelima adalah proses uji coba atau testing, di mana setelah development selesai harus menjalankan proses testing. Tahapan keenam adalah proses implementasi. Pada proses ini, pengguna mulai belajar dalam mengadopsi sistem baru. Ada 3 pendekatan implementasi, yaitu paralel, bertahap, atau secara langsung. Tahapan ketujuh adalah proses perawatan. Pada awal proses ini, biasanya tim support akan memantau lebih sering terhadap sistem yang baru. Semakin lama, semakin matang, maka proses perawatan menjadi reguler. Selanjutnya, yaitu tentang kesuksesan daur hidup pengembangan sistem. Berikut ini adalah tips 5 kunci kesuksesan agar dapat berhasil, yaitu pertama, menciptakan work breakdown struktur atau WBS, yaitu bagaimana membagi proyek menjadi lebih kecil dan terstruktur sehingga mudah diukur dan diatur. Nah, misalnya itu ya seperti dokumen, prototype, desain, database, dan lainnya. Kedua, mengestimasi waktu dan biaya. Ketiga,
menciptakan rencana proyek, yaitu gabungan dari WBS, ketergantungan antara pekerjaan dengan durasi dan sumber daya yang ada. Keempat, melakukan adjustment terhadap rencana dengan mempertimbangkan pada 3 faktor kritis, yaitu kebutuhan, waktu, dan biaya. Kelima, yang terakhir adalah mengatur tantangan dalam pengembangan. Oke, sahabat edukasi, selanjutnya tentang strategi pengembangan software. Sebenarnya untuk membuat software tidak selalu kaku mengikuti tahapan SDLC. Nah, untuk itu kita akan membahas 3 metode pengembangan software yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah waterfall software development, adalah metode yang paling mendekati SDLC, di mana satu proses tidak akan berjalan apabila proses sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Proyek ini akan dengan detail menjelaskan tujuan, sumber daya, biaya, dan lainnya. Nah, waterfall ini secara bertahap dan saling menunggu, mirip dengan SDLC dan susah untuk proyek yang kompleks. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, metode iteratif, di mana ada kalanya proses dapat dikompres dari sisi waktu sedemikian rupa sehingga mengurangi dampak dari perubahan dari pengguna tersebut. Bedanya dengan waterfall yaitu pada waterfall mengestimasi waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan kebutuhan pengguna. Kalau metode iterasi adalah malah sebaliknya, dengan waktu dan sumber daya yang ada, fitur apa saja yang bisa diberikan. Nah, iteratif ini mempercepat proses dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode agile, yang tidak mempunyai struktur yang baku. Prosesnya tidak menunggu tahapan sebelumnya. Tim development biasanya dari mana saja berada saling memberikan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Timnya juga selalu melibatkan pengguna pada proyek tersebut dan waktu pengembangannya juga tergolong singkat. Nah, agile ini sprintnya menghasilkan luaran seperti kebutuhan pengguna dengan cepat dan XP-nya berpasangan. Sahabat edukasi, selanjutnya adalah pertimbangan pengembangan software. Setelah kita mengetahui berbagai jenis strategi pembuatan software aplikasi, setelah itu kita akan bertanya nih, pakai strategi yang mana yang cocok ya? Nah, ada 2 hal yang menjadi pertimbangan, yaitu tipe dari proyek dan budaya organisasi. Pertimbangan utama adalah seberapa besar proyek tersebut dibuat. Contoh pendekatan iteratif bisa digunakan apabila kebutuhannya sudah jelas dan pasti. Strategi waterfall bisa digunakan apabila kebutuhan proyek sudah jelas, stabil, mudah, dan didefinisikan. Ketika proyek harus saling berubah dan terus sering berubah, perhitungan waktu dari strategi waterfall tidak akan memenuhi kebutuhan proyek. Maka dari itu, kita tidak bisa menggunakan strategi waterfall pada proyek yang belum jelas. Selanjutnya, yang kedua yaitu pertimbangannya adalah budaya perusahaan. Misalnya perusahaan mengadopsi strategi agile di mana banyak hal teknis baru dan adanya kebutuhan kolaborasi antara programmer. Kenyamanan pada orang-orang yang sudah jelas pekerjaannya akan terganggu apabila dihadapkan dengan perubahan yang terus-menerus. Mereka biasanya akan menolak segala perubahan apabila mereka sudah mengerjakan hal yang sudah disetujui. Mereka juga akan memberikan dokumen perubahan pekerjaan agar dapat di-track dan dimintai biaya tambahan jika diperlukan. Yang terakhir nih, sahabat edukasi, tentang pertimbangan pengadaan software. Nah, di sini ada 2 pertimbangannya, yaitu pembuatan software sendiri dan pembelian software. Masing-masing ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Apa aja? Nah, kalau pembuatan software sendiri, keuntungannya yaitu dibuat sangat sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga perusahaan mempunyai keunggulan bersaing. Sedangkan kerugiannya, biayanya relatif lebih tinggi, waktu yang lebih lama, dan harus dijaga dalam hal perawatan, misalnya upgrade atau bug fix. Selanjutnya, kalau misalnya pembelian software nih, keuntungannya dari sisi harga yang relatif lebih murah,
waktu yang lebih cepat, dan mengikuti best practice dari industri. Nah, kalau kerugiannya, mungkin sulit apabila mengikuti keinginan perusahaan, apalagi perusahaan yang mempunyai bisnis proses yang berbeda dari umumnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengembangan sistem informasi ya sahabat. Sudah kita bedah nih masing-masingnya apa-apa saja yang kita bahas tersebut, mulai dari perencanaan sistem informasi, daur hidup pengembangan sistem, kesuksesan daur hidup pengembangan sistem, strategi pengembangan software, pertimbangan pengembangan software, dan pertimbangan pengadaan software. Gimana nih? Itu tadi penjelasan mengenai pengembangan sistem informasi. Banyak banget kan ilmu pengetahuan yang didapat pada penjelasan tadi. Oke, sahabat edukasi, jangan lupa nih tetap pantengin channel Tekpen Menyapa. Lalu jangan lupa like, comment, and share. Dan serta share semua nih tentang ilmu-ilmu yang ada di Tekpen Menyapa. Jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol loncengnya. See you next time, sahabat edukasi.